Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Nur Muhammad dari 3D4EA dengan NRW 21226030. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu PPT saya dengan judul Proses Hazard Analysis dengan metode HAZOP, yaitu atau singkatan dari HAZOP ini sendiri adalah Hazard Operability. Lanjut, untuk latar belakangnya ini sendiri, ini latar belakangnya dibelakangi oleh industri kimia dan manufaktur yang dimana lingkungannya menghadapi resiko yang tinggi karena sistemnya yang kompleks dan penggunaan bahan berbahaya. Potensi bahaya seperti ledakan, kebakaran, dan kebocoran zat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja, fasilitas, dan lingkungan. Nah, untuk mengelola proses yang aman, perlu ada upaya identifikasi dan mitigasi risiko secara sistematis. Selanjutnya adalah ada gambar, yang dimana gambar ini merupakan grafik kasus kecelakaan kerja dari tahun 2016 hingga 2022, yang dimana data ini didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan RI. Bisa dilihat di sini ada gambar dari grafik-grafik ini. Yang merah ini adalah klaim jaminan kematian, dan untuk yang biru adalah total klaim kecelakaan kerja atau kasusnya. Nah, jika dilihat dari gambar ini, terlihat pada 2022 kasus yang terjadi hampir mencapai 300.000 atau angka pastinya adalah 297.725 kasus, yang dimana nilai ini, angka ini sangat jauh dibandingkan dari 2021, 2020 hingga 2016, yang karena tiap tahunnya tidak ada peningkatan yang cukup signifikan seperti 2021 hingga 2022, yang dimana kasus ini kecelakaan kerja ini sering terjadi di daerah industri-industri, termasuk industri kimia dan industri manufaktur. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu HAZOP, yaitu Hazard and Operability Study adalah metode yang umum digunakan untuk mendeteksi deviasi dari kondisi operasi normal yang dapat memicu risiko. HAZOP diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah insiden dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Nah, tujuan dan manfaat dari pembuatan PPT ini adalah menyusun dan memahami prosedur penerapan HAZOP dalam industri. Kemudian penerapan HAZOP ini memiliki tujuan untuk mendeteksi deviasi dari kondisi operasi normal yang berpotensi mempengaruhi keselamatan dan operabilitas proses. Nah, manfaat dari memahami prosedur penerapan HAZOP ini adalah sebagai alat analisis keselamatan. Selanjutnya, untuk memberikan panduan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keandalan proses dengan menggunakan metode HAZOP. Nah, walaupun begitu, pada bagian batasan masalah ini terdapat beberapa poin, yaitu pembatasan pada proses tertentu. Analisis yang dilakukan oleh saya hanya terbatas pada proses yang menjadi studi kasus, tidak untuk semua jenis proses industri. Lalu untuk kedua, metode terbatas pada HAZOP, analisis risiko difokuskan pada metode HAZOP saja, tanpa menggunakan metode lain seperti fault tree analysis atau failure mode and effect analysis. Untuk yang ketiga, fokus pada deviasi proses. Evaluasi bahaya berfokus pada deviasi proses internal tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan atau aspek human error. Nah, sekarang masuk pada bagian konsep dasar dari proses analisis ini. Nah, untuk regulasinya, regulasi K3 di Indonesia, regulasi ini ada di beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi landasan dalam penerapan K3 di tempat kerja. Lalu untuk yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3, mewajibkan perusahaan mengimplementasikan standar K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan.
Selanjutnya, teori ketiga yang digunakan adalah teori Domino-Heinrich, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja merupakan hasil rangkaian penyebab yang saling terkait. Lanjutnya, untuk teori manajemen risiko. Pada teori ini menekankan pentingnya identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. Kedua teori ini dapat diterapkan dalam HAZOP untuk mendeteksi dan mencegah bahaya pada tahap awal. Tahapan penerapan HAZOP ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi deviasi. Pada identifikasi deviasi ini, kita harus menganalisis parameter-parameter proses seperti aliran, tekanan, dan suhu untuk menemukan ketidaksesuaian. Contoh deviasi yang ditemukan antara lain adalah no flow, yang artinya tidak ada aliran, dan high pressure atau artinya tekanan tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Selanjutnya untuk tahapan kedua yaitu analisis penyebab dan dampak. Dengan menganalisis penyebab dari setiap deviasi yang ditemukan dan dampaknya terhadap keselamatan proses, misalnya deviasi more flow atau aliran berlebih dapat disebabkan oleh kegagalan katup yang beresiko merusak peralatan dan mengganggu operasional. Nah, untuk tahapan terakhir ini adalah tahapan ketiga, rekomendasi tindakan pengendalian. Merumuskan tindakan pengendalian untuk mengatasi deviasi seperti modifikasi desain peralatan, peningkatan prosedur operasional, dan pemantauan sistem yang lebih ketat. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut ada flow diagram untuk penerapan HAZOP ini sendiri. Jika dilihat dari flow diagram ini sendiri, yang pertama di atas ada hazard identification, setelah itu ada skenario identification, selanjutnya ada accident probability atau accident consequences. Selanjutnya dari kedua itu ada risk determination, setelah itu risk and or hazard acceptance. Jika tidak, akan modify design kembali ke hazard ini, yang dimana di sini artinya diperlukan untuk mendeteksi bahaya, setelah itu mengidentifikasi skenario yang akan terjadi, yang dimana ada dua pilihan di sini, ada probabilitas kecelakaan yang terjadi atau konsekuensi dari kecelakaan yang akan terjadi. Setelah itu resiko yang determination. Ini risk determination. Selanjutnya ada risk and or hazard acceptance, yang dimana artinya apakah beresiko atau bahaya yang dapat diterima. Jika tidak, akan memodifikasi desain dari hal yang diidentifikasi tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya sendiri adalah berdasarkan survei dan pemantauan insiden, HAZOP mampu meningkatkan keselamatan dan menurunkan risiko bagi pekerja. Yang kedua, dalam studi kasus dari industri serupa, penerapan HAZOP berhasil mencegah insiden serius yang menjadi model bagi perusahaan lain untuk memperbaiki manajemen keselamatan mereka. Terima kasih, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.